Yuk, buruan kita ikut saat teduh BDKA supaya setelah itu bisa segera bermain. Biasanya orang tua kita tiap hari tanya, sudah saat teduh belum? Nah, kalau sudah saat teduh, kita bisa main sebebas-bebasnya. Hush, ngawur aja. Justru saat teduh BDKA adalah waktu yang paling indah. Kita merasakan relasi dengan Tuhan yang paling intim. Dan nanti waktu kita bermain juga tidak akan terlepas dari firman Tuhan. Semuanya rangkaian hidup yang memuliakan pencipta kita, bukan? Oh, terima kasih atas koreksinya. Ayo kita persiapkan hati dan pikiran buat merenungkan anugerah dan bijaksana Tuhan. Mari. Shalom anak-anak semua. Hari ini kita akan kembali belajar firman Tuhan melalui renungan yang kita akan sama-sama pikirkan. Mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih. Tuhan senantiasa memperhatikan kami. Tuhan senantiasa menolong kami. Sehingga tidak satu pun yang kami alami, itu kami boleh hadapi dengan kekuatan kami sendiri. Tapi pertolongan Tuhanlah yang boleh menjadi nyata dalam tiap-tiap hari hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, Ben-Hadad adalah raja yang sungguh sangat luar biasa karena dia mampu memimpin 32 raja lainnya. Jadi boleh dibilang Ben-Hadad ini menjadi raja yang besar. Karena dia merasa kuat, dia merasa menjadi satu kerajaan yang sangat besar. Dia mempunyai keinginan untuk menaklukkan orang Israel di bawah pimpinan Raja Ahab yang saat itu beribu kota di Samaria. Saat itu Ben-Hadad mengirimkan utusan untuk mengatakan kepada Ahab bahwa seluruh emas, perak, istri-istri dan anak-anaknya akan diambil oleh Raja Ben-Hadad. Maka Ahab di dalam ketakutannya mengatakan, ya aku setuju saja, silakan katakan kepada tuanmu, aku akan serahkan. Ternyata masih belum puas Raja Ben-Hadad mengirim utusan lagi. Dia mengatakan bahwa bukan hanya emas dan perak serta istrimu, tapi nanti aku akan mengirimkan orang-orangku untuk menggeledah semua rumahmu, semua rakyatmu, dan apa yang diingini oleh orang-orang Aram, yaitu orang-orang di bawah pemerintahan Raja Ben-Hadad, itu pun harus diserahkan. Nah, waktu mendengar hal itu, Raja Ahab berunding dengan para tua-tua orang Israel, meminta pendapatnya. Orang tua-tua Israel mengatakan pada Raja Ahab, jangan mau, katakan saja bahwa aku tidak menyetujuinya. Dan katakan kepada Raja Ben-Hadad, orang yang baru menyandang pedang, janganlah merasa diri lebih daripada orang yang sudah menaruh pedang. Wah, ini adalah satu kalimat yang sungguh-sungguh berani dari Ahab. Dan ini juga kalimat yang satu-satunya yang diucapkan oleh Ahab kepada Raja Ben-Hadad. Wah, mendengar kalimat itu, Ben-Hadad menjadi marah. Maka Ben-Hadad memerintahkan kepada seluruh pasukannya, kepada ke-32 raja-rajanya, untuk segera mempersiapkan pasukannya, pasukan berjalan kakinya, pasukan berkudanya. Maka dipersiapkan. Tetapi kalian tahu, apakah sebenarnya Ahab itu berani sih menghadapi Ben-Hadad dan seluruh pasukannya? Sebenarnya nggak berani. Tapi tidak ada pilihan. Kalau hitungan manusia, pastilah Ahab dan orang Israel dikalahkan oleh Ben-Hadad dan raja-raja yang mengikutinya. Tapi dalam keadaan yang sangat terjepit, tampillah seorang nabi Tuhan menghadap Ahab berkata, Ahab, sudahkah kau lihat semua orang yang ramai itu? Bahwasanya hari ini Tuhan akan menyerahkan kepadamu supaya engkau tahu bahwa
Akulah Tuhan. Itulah firman Tuhan. Apa maksudnya? Maksudnya bahwa supaya Ahab tahu bahwa Allah yang disembah oleh Ahab adalah Allah yang setia. Allah yang masih berbelas kasihan kepada Ahab dan berbelas kasihan kepada seluruh orang Israel. Mengingat dicatat di dalam Alkitab bahwa Ahab adalah raja yang paling sangat tidak berkenan hidupnya di hadapan Tuhan dibandingkan dengan orang-orang atau raja-raja sebelum Ahab. Dan Ahab ingin tahu bagaimana caranya supaya bisa menang, atau siapa yang akan memberikan pertolongan kepada aku dan seluruh rakyat Israel. Ahab berpikir, nanti ada kerajaan-kerajaan lain bakal yang menolongnya. Tetapi Nabi Tuhan itu menjawab, nanti kau akan ditolong oleh orang-orang muda yang berjumlah 232 orang dan dibantu oleh 7.000 orang-orang Israel yang siap berperang. Apakah jumlah itu banyak? Ya, boleh dibilang banyak. Tetapi kalau dibandingkan dengan jumlah pasukan orang-orang Aram di bawah pimpinan Raja Ben-Hadad, itu jumlah yang kecil. Apalagi pasukan berkudanya sangat banyak daripada kerajaan Aram yang dipimpin oleh Ben-Hadad. Tetapi benar apa yang dikatakan oleh Nabi Tuhan itu. Ahab mempercayainya. Tapi sayang sekali, melalui perkataan itu Ahab tidak bertobat. Ahab menerima berita itu, tetapi Ahab tidak percaya kepada sang pemberi berita, yaitu Tuhan. Ahab percaya pada nubuatan daripada yang diucapkan Nabi, tetapi Ahab tidak percaya kepada Allah yang memberi nubuat itu. Wah, kalian tentu berpikir, kok aneh ya? Gak usah bilang aneh, sama banyak orang Kristen hidup dalam zaman ini termasuk kau. Seringkali mengatakan, ya aku bersyukur, aku berterima kasih kepada Tuhan yang memberi berkat kepadaku. Tapi untuk percaya dengan sungguh-sungguh, untuk setia dengan segenap hati kepada Tuhan yang memberi berkat, itu jaranglah dilakukan oleh orang-orang Kristen. Artinya dia atau mereka orang Kristen ini tidak bisa mencintai Tuhan dengan segenap hati. Tidak percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Itu faktanya bukan dalam hidup kita sehari-hari? Anak-anak yang dikasihi Tuhan, benar sekali. Ketika Ahab melanjutkan pertanyaannya, siapa yang lebih dahulu harus menyerang? Maka Nabi Tuhan mengatakan, kau dan seluruh orang Israel. Benar. Maka saat itu seluruh orang Israel menyerang Raja Aram, yaitu Ben-Hadad dan seluruh rakyatnya yang ikut berperang dengan seluruh pasukannya yang ikut berperang. Dan benar, hari itu Ben-Hadad yang menyombongkan diri, Ben-Hadad yang merasa kuat, dan seluruh pasukannya yang juga merasa sombong dan kuat itu, melalui orang-orang Israel dalam jumlah yang tak banyak itu, Tuhan mengalahkan Raja Ben-Hadad dan seluruh pasukannya. Tapi hari itu Tuhan masih berikan kesempatan untuk Ben-Hadad bisa melarikan diri. Puji Tuhan, hari itu kemenangan besar dialami oleh orang-orang Israel yang hari itu mengalami kasih Tuhan. Setelah berakhirnya peperangan yang dimenangkan oleh orang Israel, maka tampillah kembali Nabi Tuhan itu dengan mengatakan seperti yang tertulis seperti ini. Baiklah, kuatkanlah hatimu, pertimbangkan dan pikirkanlah apa yang harus kau perbuat, sebab pada pergantian tahun Raja Aram akan maju menyerang engkau. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, Nabi Tuhan ini mengingatkan kepada Ahab dan seluruh orang Israel bahwa tahun depan orang Aram akan kembali menyerang orang Israel. Dan di satu sisi, yaitu di golongan orang Aram,
Maka pegawai-pegawai Ben-Hadad mengingatkan, kalau tahun depan kita menyerang orang Israel, jangan menyerang dari gunung. Karena dianggapnya atau menurut pemikiran orang-orang Aram bahwa Allah orang Israel adalah Allah gunung. Jadi kalau berperang melawan orang Israel di gunung, pasti orang-orang Aram ini kalah. Nasihatnya adalah supaya ketika tahun depan berperang, Raja Ben-Hadad dan seluruh pasukannya berperang dengan cara melawan orang Israel di daratan atau di dataran rendah. Itulah satu pemikiran daripada orang-orang awam terhadap orang Israel. Bagaimanakah dengan orang-orang Kristen saat ini? Ternyata orang-orang Kristen zaman ini juga mirip dengan orang-orang Aram. Salah mengenal Allah dengan tepat. Salah mengenal konsep Allah dengan tepat. Sehingga ada banyak loh kalau orang-orang Kristen berdoa ini, berdoa dengan teriak-teriak. Dengan anggapan supaya Tuhan mendengar seruan doanya. Bahkan juga ada orang yang ketika berdoa kepada Tuhan, mereka dikit-dikit mengklaim atau menuntut supaya doanya dikabulkan. Ini menunjukkan bahwa orang Kristen yang seperti itu adalah orang Kristen yang tidak mengenal Allahnya dengan tepat. Itu sebabnya ya, ayo kita semua belajar Alkitab dengan sungguh-sungguh. Belajar Alkitab dengan benar. Sehingga kita mengerti dengan tepat bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang berdaulat. Puji Tuhan, hari ini kita dituntun oleh renungan firman Tuhan untuk sungguh-sungguh belajar mengerti betapa besarnya kasih setia Tuhan. Memberikan kesempatan dengan menunjukkan kasih setia Tuhan kepada setiap orang. Agar orang tersebut bertobat. Amin. Mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Kami boleh mengetahui melalui renungan hari ini betapa luasnya kasih Tuhan kepada kami. Betapa panjang dan lebarnya kasih setia Tuhan kepada kami sebagai umat-Mu. Terlalu banyak Tuhan kami telah pernah menyakitkan hati Tuhan. Terlalu banyak Tuhan kami salah mengenal akan Tuhan. Terlalu banyak dan sering Tuhan kami mendukakan hati Tuhan, tapi kasih setiamu itu tak pernah berhenti mengalir, mengingatkan kami untuk bertobat. Tuhan, hari ini kami mohon Tuhan menguatkan kami, Tuhan menegur kami, supaya kami hidup dalam pertobatan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Benar-benar Tuhan kita penuh anugerah. Meskipun Ahab itu sangat jahat, tapi Tuhan masih memberi kesempatan untuk melihat kesalahannya. Bersyukur ya, kita bisa mempunyai konsep yang benar tentang Allah. Sebelumnya aku sering memaksa Allah serta tidak mau taat kepada kedaulatannya. Memang Allah sangat bijaksana. Dia memberi kesempatan buat kita, juga kepada Ahab untuk melihat kesalahannya. Teman-teman, baca buat besok ya, dari 1 Raja-Raja 20 ayat 26 sampai 43. Salam.